Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat terus istiqomah sabar dalam mengikuti kajian. Semoga Allah memberikan rahmat, ridho dan anugerahnya terus pada kita sehingga kita dapat memberikan manfaat tentunya dari anugerah yang Allah berikan pada kita pada banyak orang. Semoga keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan itu kita tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema beramal tanpa ilmu. Tentunya seperti biasa nanti ada materi, diskusi, kemudian penutup. Pada pertemuan hari ini pematerinya yaitu Pak Hadi. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan waktu dan tempat. Monggo Pak Hadi untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ilaihi natubu wa nastaghfiru wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dan hidayahnya kita bisa bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan yang indah dengan akhlaknya yang mulia, yaitu akhlak Al-Quran. Saudaraku semua, malam hari ini tema yang coba kita angkat adalah beramal tanpa ilmu. Ya. Dari perkataan ini kita sudah bisa menangkap makna beramal itu bisa saja berbuat, berperilaku. Kemudian tanpa ilmu, ilmu bisa jadi pengetahuan atau informasi. Ya, secara umum itu. Ya. Berbicara tentang ilmu, baik ilmu pengetahuan secara umum maupun khususnya ilmu agama, ya, merupakan hal yang seakan-akan tidak akan pernah habis, ya, sampai manusia sendiri lenyap dari permukaan bumi dan mati, ya. Seiring terus bertambahnya waktu, ilmu tidak menjadi berkurang, justru semakin bertambah dan bertambah. Kita perlu menelusuri bagaimana manusia itu pertama berilmu adalah karena diajarkan oleh Allah Sang Pencipta. Ya. Yang mengajarkan ilmunya kepada Nabi Adam. Ya. Dan ilmu itulah yang menjadi
informasi sehingga Nabi Adam bisa melaksanakan tugasnya. Yang awalnya Nabi Adam tidak mengetahui apa-apa sehingga dia mengaku itu ya dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi ayat 32 ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah ungkapan dari malaikat ya. Dengan mana malaikat mengakui bahwa Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, termasuk Nabi Adam, malaikat, dan juga iblis ya. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Hal ini tentunya menjelaskan tentang bagaimana Allah sebagai sumber ilmu. Nah, kemudian memberikan ilmu itu kepada malaikat, kepada Adam, kepada iblis. Ya. Kemudian memerintahkan untuk melaksanakan ilmu itu. Oh, milik Emang Dikri. Milik FID. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Minta ini tadi ya. Khususnya kepada kita yang umat Islam. Nggak boleh mukul-mukul ini, nggak boleh. Allah pertama mengajarkan sakit itu. Kepada nabi-nabinya itu adalah ilmu tentang bagaimana dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Ini baca. Ini baca musim baca mana? Yang tempatnya di mana? Dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat manusia. Tempatnya. Ya. Tempat yang ini. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafatsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila syuru fansyuru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatun wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ya, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sungguh perilaku yang sia-sia apabila apa yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu, pengetahuan yang kuat. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basyara wal fu'ata kullu ulaika kana anhum mas'ula. Dan janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya. Inilah fungsinya ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka jangan laksanakan ya, karena akan berdampak. Jika kita tidak mengetahui ilmu, misalkan tentang
informasi ke suatu kota, kemudian kita tidak mengetahui kota itu arahnya bagaimana, kita akan tersesat. Atau kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Contohnya kita mau membuat baju, tapi kita tidak mempunyai ilmu bagaimana membuat baju, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil. Atau malah kita bisa merusak atau mencelakai diri kita atau orang lain. Contoh misalkan kita tidak mempunyai ilmu mengendarai mobil. Kalau kita melaksanakan ilmu itu atau mengendarai mobil itu, kita akan menyelakakan diri kita juga bahkan orang lain. Hal demikian juga mengenai ilmu-ilmu yang diajarkan dalam agama, ya. Ilmu sholat, zakat, saum, ibadah haji, ilmu tentang hubungan muamalah pada manusia, ya. Akan lebih banyak mudarat. Seorang yang beribadah tanpa ilmu akan lebih banyak memenuhi mudarat daripada manfaat. Manfaatnya sedikit, justru mudaratnya lebih banyak. Itulah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap pengamal tanpa ilmu. Maka jangan sekali-kali mencoba beramal-amal, ya, dengan ketidakketahuan. Sama halnya dengan orang yang sakit minum obat sembarang. Tidak cocok dengan satu obat, beralih ke obat berikutnya. Hasilnya bukan kesembuhan, tapi malah petaka yang berujung maut. Dasar dari setiap amalan adalah ikhlas. Dalam beramal dengan jujur, dengan batinnya, ya, sehingga tidak terbesit dalam pikirannya hal-hal yang merusak amal itu. Nah, karena sesuatu yang kita kerjakan harus didasari dengan perkara ikhlas. Itu nanti juga ilmu. Ikhlas itu juga ilmu. Nah, bagaimana kalau kita beramal tanpa ilmu, ya tanpa ilmu otomatis orang tidak akan percaya kepada kita. Artinya orang yang tidak berilmu kemudian dia mengamalkan, artinya dia akan tidak dipercaya orang lain karena tidak terbukti dan dikatakan sebagai pendusta. Dan mereka memiliki orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya, seperti dalam surat Ghafur ayat 28, Innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Dan mereka, orang-orang yang seperti ini biasanya tidak berilmu karena dia berdusta. Dan ini tentunya akan dilaknat oleh Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 61, Summa nabatahil fana ja'allal la'natullahi 'alal kadhibin. Marilah kita berjumpa kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar kaum muslimin berpegang teguh pada kejujuran dan membuang jauh-jauh sifat pembohong. Artinya kalau kita tidak bisa, ya mengatakan tidak bisa. Kalau bisa, ya kita buktikan. Jadi ilmu itu bisa dibuktikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada jannah. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman dan kezaliman itu akan mengantarkan kepada nar. Seorang yang terus-terus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.
Jadi itulah hati-hati kita ya. Jadi kalau tidak berilmu ya kita perlu belajar. Jangan mengatakan kebohongan. Nanti disebut juga munafik. Nah, bagaimana kalau kita berilmu tapi tidak kita beramal tapi tidak berilmu ya, amalnya akan sia-sia. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal yang disebut debu itu adalah amal-amal yang dilandaskan bukan kepada ilmu ya Allah, sunnah Rasulullah, ya, yang bukan dari Allah tapi bikinan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya sekali-kali engkau tidak akan dibiarkan hingga engkau mengerjakan sesuatu amal untuk mencari ilmunya Allah, ya, melainkan engkau telah menambah kebaikan, derajat, dan ketinggian karenanya. Jadi memang mengharapkan sekali ilmunya Allah, ya, sehingga kita akan diberi petunjuk untuk mengamalkannya. Dan Allah memberikan derajat yang lebih tinggi ya kepada orang yang berilmu. Kemudian tidak mendapatkan kebaikan atau tertolak pahala. Tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala, tapi malah menambah keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama, bukan berasal darinya, dari Nabi Muhammad, dari Allah, maka dia tertolak. Jadi ini penegasan dari seorang ahli fikih tafsir dari Mesir ya, terlahir di Iskandria, Ibnu Munir rahimahullah berkata, yang dimaksudkan oleh Al-Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak dianggap kecuali dengan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, ilmu itu didahulukan ya daripada ucapan dan perbuatan. Dengan ilmu itu kita meluruskan niat, ya. Dengan niat itu kita memperbaiki amalan. Jadi ini yang perlu kita tekankan, berilmu sehingga kita bisa melaksanakan ilmu itu. Ya. Tentunya ilmunya bersumber dari sesuatu yang benar, bukan dari sesuatu yang baru kita laksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Demikian kurang lebihnya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pak Adi, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan tema hari ini. Itu beramal tanpa ilmu. Tentunya memang segala ilmu itu dari Allah ya. Jadi apapun bidang ilmu itu ya Allah turunkan untuk bisa dijadikan sebuah pedoman bagi umat manusia ini, supaya apapun yang mereka kerjakan itu ada landasannya, ada pegangan dan dasarnya, sehingga perbuatan ini itu kenapa kok bisa dijadikan seperti ini, kenapa kok bisa dijadikan sampai begini. Nah, itu tentunya dari situlah ilmu-ilmu itu ada, dan Allah menyisipkan banyak hal di situ.
Kalau kita bicara tentang amal itu tentunya sangat banyak sekali dan ilmu itu tentunya sangat luas, yang dimana secara spesifik ketika kita dalam ibadah saja, tentunya sholat aja, ilmu kalau tidak diilmoni itu ya kacau nanti sholat. Tentunya kalau orang mualaf mamanya baru masuk Islam, sholat 5 waktu gitu. Tentunya kalau tidak ada ustadz atau guru yang memandunya untuk bisa sholat 5 waktu seperti apa, pertama saja sholat itu harus takbir, kemudian niatnya dulu untuk takbir, kemudian baca kitab, baca Al-Fatihah, ayat pendek, kemudian rukuk dan sebagainya sampai salam. Tentunya hal itu perlu dipelajari, tentunya hal itu sebagian dari ilmu ya untuk melaksanakan sholat. Tentunya ketika sholat itu memang sebagai amal, nggak ada ilmunya, orang yang baru mualaf baru masuk tadi, sudah kamu pokoknya sholat 5 waktu aja. Suatu pripun, udah lihat orangnya gitu. Ya memang benar dilihat orangnya itu salah satu pelajaran. Tapi kalau nggak ditunjukkan, kamu pertama harus niat dulu takbir. Ya orang itu pasti bingung bahwasanya, loh gimana kok suruh-suruh saya itu harus Allahu Akbar. Kemudian langsung tahu-tahu saya harus bilang amin ketika imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah. Kemudian tahu-tahu saya rukuk. Nah, kan kalau nggak dikasih tahu pada sama ustadznya ya akan bingung tentunya. Maka dari itu perlunya ilmu saat beramal ya itu penting, karena sholat pun kalau nggak ada ilmunya ya kacau. Apalagi kalau orang nggak tahu gitu. Makanya dari anak dari kecil dididik sholat itu kenapa? Dididik sedemikian rupa bagaimana sih sholat itu, bagaimana takbir itu tentunya. Apalagi wudhunya gimana. Kalau nggak diilmuni ya kacau semuanya. Saya kira juga semua bidang juga seperti itu. Bidang apapun ya. Kemarin saya kesehatan. Tidak ada ilmunya meracik obat. Jelas saya akan bingung bahwasanya ketika ada resep datang, ketika saya ngeracik akaropi sendiri, ya jelas obat itu tidak akan manfaat pada orang yang akan meminumnya. Tentunya pada ibadah juga seperti itu. Kalau tidak diilmuni, bahwasanya umpamanya sholat itu adalah inal sholat tanha anil fasa iwal mungkar. Tidak menancap sholatnya itu di hati mereka hanya untuk menggugurkan kewajiban umpamanya. Meskipun hal itu kalau di awal-awal orang menganggap bahwasanya sholat seperti itu ya tidak masalah. Tapi kalau fasa iwal mungkarnya tidak ditunjukkan bahwasanya kehidupannya sama aja brutal dan egois, ya maka perlu ditanyakan sholatmu itu apakah memang diilmoni, memang apakah amalmu itu ada ilmunya, apakah memang itu bentuk dari amal itu ya. Jadi itu perlu dipertanyakan. Sehingga pentingnya ilmu ketika beramal. Tentunya dari situlah Allah mengajarkan banyak hal di semua bidang, bahkan bidang apapun itu harus diilmoni. Kayak Pak Adi jelaskan tadi, yang tidak mungkin orang bisa bikin mobil, sepeda motor, bisa jahit pakaian dan sebagainya kalau tidak ada ilmunya. Ya pasti semua perbuatannya itu pastikan kacau. Kamu udah bikin motor aja, duh, pripun nih Pak? Udah pokoknya bikin, jelas orang bingung. Bikin gimana sudah bikin? Pokoknya anggar yang dilihat dari YouTube namanya, pokoknya style apa. Lihat dari YouTube pun itu sudah sebenarnya tiru ilmu dari situ. Tapi ya jelas, tapi kacau di situ. Buat yang setirnya taruh belakang lah, sadelnya taruh itulah kacau karuan. Tentunya kalau kita mau bikin sepeda motor, ya tentunya berguru pada bidangnya situ, belajar di situ bagaimana sih caranya bikin itu. Tentunya dari dasar yang kuat itu, kemudian ketika mau mempraktekkan, nah itu bisa kalau udah ada kurangnya atau apa, kita bisa lihat di sosial media yang bagaimana ya kita kurangnya itu. Yang penting dasarnya kita dapat dan sebagainya. Nah itu kan perlunya seorang kenapa harus tetap belajar dan tentunya berguru pada orang yang di bidangnya itu. Sehingga amalnya itu terstruktur dan memang sistematik ya, masuk pada ilmunya itu sesuai. Nah itu salah satunya kenapa amal itu harus ilmu ya. Kalau tidak ya ilmu ya kacau memang. Semua orang kalau tidak ada ilmunya ya kacau. Dalam artian berbuat seenaknya sendiri, semua nafsu dan sebagainya. Makanya dari itu Allah mengajarkan Nabi Adam kan, yaitu ilmu. Kenapa yang dimana ilmu itu perlu, dan Al-Quran sendiri juga
sebuah ilmu yang perlu kita pelajari dan kita dalami, yang dimana dengan itu dari kehidupan yang kita pilih bisa masuk pada golongan orang-orang yang memang diridhoi sama Allah. Semua bidang insya Allah kalau memang nilai-nilai Quran yang dipakai, maka disitulah mereka akan menemui yang dimana titik temu bahwasanya Allah ini memang luar biasa. Monggo ini Pak Sugri atau Pak Abadi langsung disambung saja. Nggih, monggo Pak Sugri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kita bisa tetap mengadakan kajian ini. Ada setiap malam Senin, semoga kita bisa terus beristiqomah, terus kita mengkaji ilmu dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah, menegakkan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini materinya cukup cukup luas, batasannya bingung. Beramal tanpa ilmu. Yang pertama, ilmu saja itu tidak cukup. Gitu. Beramal dengan ilmu saja itu tidak cukup. Ya. Perlu contoh. Ya. Perlu contoh. Coba saya pengen bayangkan, sampai menjelaskan sholat tapi tanpa ada contohnya. Kira-kira iso nggak sholat? Gak iso. Iya, gak iso. Ya, gak iso. Nabi Muhammad diajari sholat oleh malaikat Jibril. Ya, Nabi Jibril mencontohkan wudhunya begini, airnya begini, basuhnya begini dan sebagainya. Itu Jibril mencontohkan. Baru Rasulullah mencontohkan kepada istrinya dan sebagainya itu. Begitu juga sholat. Begitu sholat, ya Jibril mencontohkan gitu. Jadi ilmu saja tidak cukup. Untuk beramal, ilmu saja tidak cukup. Perlu contoh. Coba dari sing ilmu ngeraci obat. Gak dikei contoh, wis pokoknya diterangno ngene-ngene kira iso enggak? Gak iso. Perlu contoh. Ya, perlu contoh. Jadi ilmu saja tidak cukup. Terus sudah ada contoh, sudah ilmunya sudah punya, sudah ada contoh, apa cukup? Tidak juga. Masih perlu kebijakan-kebijakan. Kudu ngene contone ngene. Oh iya nek wonge nek iso sujud gak apa-apa. Diajari sujud. Tapi nek wonge terus katakanlah saya pernah ngajari di tempat di tempat KKN pada waktu itu orangnya nggak hafal baca doa. Isone mek Al-Fatihah iso, terus doa yang lainnya iso apa Pak? Istighfar iso, ya wis. Nah, kebijakan saya akhirnya ngambil kebijakan, ya pokoknya engko nek salat maca Al-Fatihah liyane maca astagfirullah. Jadi setiap bangun astagfirullah, setiap sujud astagfirullah, apa sak astagfirullah. Ya sementara begitu. Itu namanya Kebijakan. Kebijakan, ya.
Jadi ilmu saja, terus contoh, perlu kebijakan. Apa dengan itu dua itu sudah cukup? Tidak cukup juga. Ya, perlu keikhlasan. Nah, sampai beramal wis bijaksana, wis contohnya ono wis anu, tapi gak ikhlas, muring man. Ya gak iso. Gak keterima. Ya, perlu keikhlasan. Makanya jarang Al-Ghazali itu amal tanpa ilmu sia-sia. Ya, amal dengan ilmu tapi gak ikhlas yo sia. Baru amal, ilmu, ikhlas, juga kebijakan. Ya. Semangat barangku tuh semangat. Kita gak ngono. Ilmu tau akeh wong ilmu iku. Tapi gak semangat. Ya podo ae males ya. Podo ae. Jadi amal dengan ilmu saja itu tidak cukup. Harus perlu contoh, harus perlu kebijakan. Dan perlu yang lain sebenarnya ya. Menyesuaikan dengan, makanya disebut amalun soleh. Amalun soleh itu, kata soleh itu sebenarnya apa sih? Ayo kata soleh itu terjemahannya apa sebenarnya? Soleh itu yaitu memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia, itu soleh. Jadi anak soleh itu berarti hak anak yang bisa memenuhi hak-hak Allah dan bisa memenuhi hak-hak manusia. Jadi kalau kita beramal yang soleh, berarti hak Allah terpenuhi dan hak kemanusiaannya terpenuhi. Ya, itu anak yang soleh. Jadi nggak cukup hanya sekedar ilmu. Ya, perlu hal-hal yang lain yang itu ya. Makanya kalau kita mencari ilmu itu harus berguru. Karena dari karakter guru itu bisa kita tiru. Nek guru ini gak karuan, yuk. Makanya nek guru kencing duduk, murid kencing berlari itu. Gitu ya. Nek guru ini kayak contoh gak apik ya. Muridnya iso buyar ini jadi perlu guru. Belajar tanpa guru itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Makanya harus berguru. Saya harus tanya. Kita ini seharusnya punya guru memang. Nah, kadang-kadang kita ini sulit mencari guru yang benar saja zaman sekarang. Sudah ya. Saiki gurune sing gara iku saiki gurune Google ya. Nah, itu kadang-kadang karena gurune Google, gurune anu, ya enggak apa-apa. Saya khawatirnya nanti aplikasinya, kebijaksanaan dalam menyampaikan dan sebagainya itu belarang. Makanya sekarang itu akhirnya banyak informasi yang enggak pas. Karena tanpa guru, tanpa kebijakan, tanpa keikhlasan yang belarang. Nah. Ya koyok saiki kasus apa ya? Kasus nasab itu. Nah, orang-orang bukan ahli nasab bicara nasab itu kan ya gak iso saiki. Sopo ae ngomong nasab iki batal nasab. Lah dia bukan ahli nasab. Bicara nasab. Saya kira yang membatalkan nasab dan yang ngomong sekarang nasab itu bukan ahli nasab semua. Bukan narkoba gitu. Kita mungkin tidak punya ya di Indonesia ahli nasab. Kalau di Iran, di Arab itu banyak ahli nasab. Istilah memang punya lembaga nasab gitu. Dan memang orangnya ahli. Itu
yang begitu tuh. Nah, itu bicara nasab akhirnya gak karuan itu Indonesia. Kabeh ngomong nggak itu. Ya. Itu yang pertama. Setiap bidang ilmu itu mempunyai metode dan cara yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Ya, tidak. Umpamanya ilmu hadis. Ilmu hadis dikatakan ilmiah kan, ya metodenya kayak begitu. Hasan, Sohail dan sebagainya itu dipilih apakah orangnya dapat dipercaya atau tidak itu. Ilmu yang lain metodenya beda. Ilmu nasab umpamanya. Ilmu nasab itu didasarkan kepada khobar gitu. Kalau khobarnya sudah mutawatir, ya oke gitu ya, ilmu nasab. Terus dikongkong golek kitab sejaman ini nggak pantas, metodenya nggak begitu. Nah, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu pengobatan itu memang bisa dengan uji coba karena memang kelihatan dan sebagainya. Ilmu sosial kayak filsafat gitu, uji cobanya kemana ya gak bisa. Makanya kadang setiap ilmu itu memang punya metode sendiri-sendiri yang dikatakan ilmiah. Jadi nggak harus sama ya. Makanya harus berguru, harus punya guru dan harus ahlinya. Kalau enggak ahlinya belara. Ya. Jadi beramal tidak hanya cukup dengan sekedar ilmu ya. Perlu contoh, perlu kebijakan, perlu keikhlasan, perlu semangat dan sebagainya. Itu baru amalnya bisa gitu ya. Nah, inilah mungkin yang sekedar tambahan ya. Semoga jadi amal tidak cukup hanya sekedar dengan ilmu, tetapi perlu perangkat-perangkat yang lain untuk supaya amal itu menjadi manfaat dan berkah pada kehidupan ini. Kalau tidak begitu, tidak berkah. Menjadi masalah, malah menimbulkan masalah. Itu sekedar sebentar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya dari tema pertemuan hari ini. Jadi amal saja tanpa ilmu ya, amal saja kalau hanya ilmu ya tidak cukup. Perlu contoh, kemudian lalu kebijakan, kemudian ikhlas, kemudian perlu juga semangat ya. Itu memang sangat diperlukan bagi kita semua di kalangan, apalagi di zaman-zaman yang sekarang itu kan. Itu orang karena kadang cuman hanya menegakkan, dah contohnya bener gini, udah kayak gini, kalau udah gini salah gitu loh. Padahal kan banyak contoh-contoh yang kadang bervariasi yang dimana ditentukan dengan kondisi orang itu bisa seperti ini, seperti ini. Jadi tidak boleh kita hanya gunakan satu standar kemudian lalu mendorong yang lain. Kamu kalau nggak ikuti ini, ya standar yang saya pilih, namanya ya keliru. Waduh, itu kan tentunya perlu dikaji ulang ya. Tentunya karena kenapa itu pentingnya guru jadi sampai seperti itu. Jadi karena banyaknya hal di dunia ini dan sebagainya, karena guru itu yang lebih karena memang sudah ahlinya, berwawasan di bidangnya itu, sehingga ketika menjelaskan satu bidang yang memang dimumpuninya, itu setidaknya orang jadi muridnya orang itu bisa mengetahui betul di mana ini prosesnya, bagaimana metodenya, ilmunya, contohnya, kebijakannya, cara ikhlasnya di sini dan semangatnya untuk memperjuangkan bidang ini gitu. Karena bidang itu banyak, kalau satu bidang disamakan dengan bidang yang lain, metodenya dipaksakan ya tentunya kacau. Ya itu mau nggak mau ya nggak pas juga kalau kita ngepaskan suatu kotak dimasukkan ke dalam satu segitiga, kalau dipaksakan ya nggak akan masuk, tentunya susah ya. Kita cari balok yang sama, yang segitiga kotak ya kotak. Nah ini kan perlunya kita kenapa belajar itu runtun, dimana perlunya ada guru, kemudian ada
ilmu itu, kemudian contohnya gimana, cara kebijakannya itu gimana, kemudian ikhlasnya dan semangatnya dalam menuntut ilmu itu serta pengaplikasiannya. Nah ini Pak Adi, monggo ditanggapi kembali dari apa yang sudah dijelaskan Pak Sukri ini tadi, monggo. Ya, terima kasih Pak Sukri, Mas Darli ya, menambah. Alhamdulillah. Itulah ilmu. Ya. Jadi ilmu tentang sudah spesialisasi ya. Ilmu tentang contoh itu ya ilmu. Jadi ada ilmu teori, ilmu praktek. Nah, kebijaksanaan itu pun ilmu. Jadi ikhlas pun ilmu. Nah, nanti hasilnya bagaimana evaluasi, ya itu ilmu lagi. Jadi itulah semua ilmu itu yang kita jadikan dasar untuk berbuat. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi ilmu yang lain, ada evaluasi, kemudian nanti ada perbaikan, ada taubat, ada kesabaran di sana. Jadi lingkupnya sangat luas, memang sangat luas. Semakin kita pelajari, kita dalami akan memperjelas apa yang kita lakukan ini bisa menambah ya kualitas ya. Akhirnya kan kita dengan ilmu itu melakukan apa perbuatan atas dasar yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian dengan guru pasti kita tidak akan guru kita yang pertama adalah orang tua yang ingat kita sejak kecil dididik sampai sekarang. Kemudian ada guru-guru di sekolah, guru tentang hidup banyak sekali, banyak guru yang bisa kita minta ilmunya. Termasuk teman-teman di sini juga sebagai guru. Walaupun bukan saya guru itu harus ngajar, enggak. Guru itu sangat luas pengertiannya ya, bahkan suatu kejadian itu bisa menjadi guru kita. Oh, kita akan diberikan pemahaman, oh jangan sampai kamu nanti seperti itu. Kan kita cari informasi ya. Itu juga guru. Jadi makna guru juga sangat luas ya. Terus tadi mungkin arahnya guru kita belajar kepada seseorang ya. Itu juga nggak salah, harus juga. Contoh misalkan kita belajar taksin ya. Kita harus belajar orang yang sudah pernah mempelajari taksin itu, atau belajar mengenai tata bahasa apa selain Arab ya, itu juga perlu gitu. Jadi sesuai kebutuhan yang kita butuhkan apa, termasuk di Google atau di buku-buku manapun, itu termasuk bisa menjadi sesuatu yang menjadi pengajar kita. Gitu. Jadi itu mungkin yang saya tangkap ya. Monggo silakan yang lainnya. Terjun. Oke, terima kasih Pak Adi atas tanggapannya kembali. Jadi memang universal ya ilmu itu dari segala apa yang ditentukan itu ya salah satu dari keilmuan juga. Jadi kemudian guru itu pengertiannya luas juga. Memang karena Ali bin Abi Thalib itu kan bilang bahwasanya ya setiap orang yang mengajar kamu suatu hal itu ketika kamu bisa memahaminya atau mengaplikasikannya yaitu jadi gurumu. Jadi memang luas, jadi memang nggak hanya sebatas itu. Tapi kalau dirinci lagi memang guru secara universal banyak luas. Kemudian secara spesifik dari per bidang. Jadi perincian itu juga perlu. Dan ini monggo Pak Abadi ditanggapi dulu dari tema pertemuan hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batasan amal dan ilmu. Padahal amal itu kan suatu perbuatan. Satu perbuatan itu kan ada yang ikut amal syaitan, juga ada amal yang baik, amal yang jelek dan amal yang termasuk di dalam ilmu yang jahat itu juga pakai ilmu, seperti pencuri itu kan tidak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, pencuriannya kan jadi
Tapi saya tidak membahas dalam hal itu, tapi marilah kita merujuk ke dalam amal-amal yang dimana amal dan ilmu itu adalah dua konsep yang penting di dalam banyak tradisi keagamaan maupun filosofi, termasuk di dalam Islam. Nah, kami ingin membahas tentang keduanya, ingin menanggapi keduanya. Di antaranya pertama adalah amal. Amal tentunya kita harus merujuk pada tindakan atau perbuatan yang baik. Bukan amal syaitan, tapi amal yang baik. Tentu yang dilakukan itu apa? Untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, untuk kebaikan sesama manusia. Dan juga ada beberapa macam amal yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh ini adalah suatu amal yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Contohnya apa? Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, di dalam Islam ini adalah termasuk amal soleh, juga termasuk mencakup perbuatan baik lainnya seperti membantu orang lain, berbagi rezeki dan berbuat baik kepada keluarga. Ini termasuk amal soleh. Yang kedua adalah amal jariah, di mana amal jariah ini adalah suatu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah wafat, telah meninggal dunia. Misalnya mendirikan masjid, sekolah, madrasah, atau rumah sakit, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, amal jariah itu merupakan amal yang hasilnya terus dirasakan oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah amal fardu. Amal fardu itu apa yang dimaksud dengan amal fardu? Itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Seperti apa? Ya, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Dalam Islam ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Di mana melaksanakan amal fardu ini merupakan kewajiban yang akan mendapatkan pahala jika dilakukan dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Yang keempat adalah amal sunnah. Amal sunnah itu apa? Yaitu suatu amal yang dianjurkan oleh agama, namun tidak diwajibkan. Contohnya apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, yang dilakukan secara sukarela. Di mana amal sunnah ini adalah merupakan tambahan yang meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kebaikan individu. Sedangkan ilmu itu adalah suatu pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman dalam konteks agama. Ilmu ini sangat dihargai karena apa? Karena dapat membimbing seseorang untuk berbuat baik. Nah, di sini adalah beberapa jenis ilmu. Satu, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ilmu agama itu bagaimana? Ilmu agama ini adalah merupakan pengetahuan tentang ajaran agama, hukum-hukum syariah, tafsir Al-Quran, dan hadis. Di mana ilmu agama ini membantu seseorang memahami dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangan. Ini tentu bagi seorang muslim harus terus menuntut ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Siapa gurunya? Gurunya bisa kita saling berdiskusi seperti ini. Salah satunya kan menerangkan hal yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan guru. Jadi ilmu agama yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya dalam melaksanakan apa-apa itu
bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua ilmu dunia, tadi ilmu agama, yang kedua ilmu dunia. Nah, ini adalah mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti apa, seperti sains, teknologi, ilmu sosial, meskipun tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun ilmu dunia ini berkontribusi pada kemajuan umat manusia dan dapat digunakan untuk kebaikan. Dan biasanya juga ilmu dunia ini merujuk juga pada Al-Quran, di mana Al-Quran juga menerangkan tentang bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup agar supaya sukses dan berhasil. Itu ilmu dunia. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan umum. Ini adalah pengetahuan dasar di mana kita sangat memerlukan untuk apa? Untuk memahami dan berfungsi dalam masyarakat seperti apa? Keterampilan berkomunikasi, matematika dasar, dan literasi. Ini ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya adalah ilmu praktis. Ilmu praktis itu yang bagaimana disebut ilmu yang praktis. Nah, kita juga di sini bahwa ilmu praktis itu adalah mencakup keterampilan dan pengetahuan, di mana ilmu ini dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Keterampilan teknik, manajemen, dan keterampilan sosial yang lainnya. Karena itu dapat saya simpulkan bahwa ajaran agama itu mendefinisikan bahwa amal maupun ilmu itu dianggap penting dan saling melengkapi di antara keduanya. Karena ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tidak memberikan manfaat secara maksimal. Ini tapi ilmu yang baik. Sementara amal tanpa ilmu bisa dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Oleh karena itu keseimbangan antara amal dan ilmu adalah kunci untuk kehidupan. Kehidupan di mana ya? Kehidupan yang penuh agar supaya kita itu hidupnya berkah, bermanfaat bagi yang lain. Nah, kita cari contohnya sekarang. Contoh amal soleh, sholat berjamaah di masjid, itu termasuk amal soleh. Nah, penjelasan amal soleh itu apa? Termasuk sholat berjamaah di masjid adalah salah satu amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, ini merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT dan dapat mempererat hubungan sosial antar sesama umat muslim. Karena apa? Sholat berjamaah juga memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Terus contoh menjaga hubungan keluarga. Contoh amal soleh yang kedua yaitu contoh amal soleh yang kedua adalah menjaga hubungan keluarga. Nah, penjelasannya bagaimana? Yaitu dengan keluarga seperti menyambung tali silaturahim, membantu anggota keluarga yang membutuhkan dan membuat baik kepada orang tua. Ini adalah merupakan amal soleh dalam Islam, itu sangat dianjurkan dan sangat baik. Berbuat baik kepada keluarga itu terutama orang tua adalah salah satu kewajiban utama yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu amal soleh. Nah, amal jariah contohnya apa? Amal jariah contohnya mendirikan sekolah dan masjid itu tadi. Nah, penjelasan bagaimana? Yaitu mendirikan sebuah sekolah atau masjid di mana pahalanya akan terus mengalir selama fasilitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan pembelajaran. Tapi kalau masjid digunakan untuk isian seperti yang ibadahnya agama lain, ya tentu ini bisa menghilangkan bisa menghilangkan daripada, bisa menodai daripada apa yang dimau, apa yang dikata, apa yang diharapkan bahwa masjid itu adalah untuk kebaikan umat Islam, bukan untuk
kebaikan agama lain. Contoh amal jariah supaya apa? Kita bisa menjaga amal jariah daripada orang yang beramal ini bisa terkondisikan dan terus ada pahalanya. Tapi kalau di masjid dibuat yang lain-lain menimbulkan dosa, ya alhamdulillah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau masjid dijadikan ibadahnya orang lain terus berdosa, terus bagaimana yang amal jariah? Ini juga menjadi pertanyaan. Namun semoga apa yang diniatkan orang yang beramal jariah, yang sudah diniatkan ya pahalanya tetap amal jariah. Ini contoh daripada amal jariah yang masjid dan sekolah. Nah, menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih ya, ini juga bisa termasuk amal jariah. Karena apa? Di daerah yang kekurangan air adalah contoh amal jariah yang setiap orang ini sangat mendapatkan manfaat. Apalagi air itu bisa untuk bersuci, mandi, dan sebagainya. Terus amal fardu. Contoh zakat fitrah, penjelasan zakat fitrah, ya, ini bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, ini dianjurkan untuk membayar. Di mana masyarakat kita adalah amal fardu yang memiliki implikasi sosial dan spiritual yang signifikan. Nah, contoh lagi sholat 5 waktu. Penjelasannya adalah di mana sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan sebagainya itu ada suatu kewajiban yang harus dilakukan kita semua, setiap orang yang mengaku muslim, memang Islam yang disebut orang muslim itu wajib untuk melaksanakan sholat fardu. Itu namanya sholat 5 waktu. Nah, melaksanakan sholat ini merupakan amal fardu yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Mendatangkan pahala juga melaksanakannya dengan ikhlas. Terus amal sunnah, contohnya sholat rawatib. Sholat rawatib. Urusan sunnah, contohnya Senin Kemis. Nah, contoh ilmu agama. Ilmu agama adalah suatu hal yang harus dipelajari, termasuk memahami tafsir Al-Quran. Nah, ini Mas Darili sangat rajin belajar tafsir Al-Quran. Ya, termasuk Pak Sukri yang ahli tafsirnya dan ini dijadikan guru tafsir Al-Quran. Karena apa? Ini metodenya sangat cepat, bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini kita bisa membantu seseorang untuk apa? Untuk lebih mendalami makna dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini adalah bentuk ilmu agama yang penting untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan benar dan memahami ajarannya. Kalau kita paham dengan tafsirnya, tentu kita akan hati-hati dalam kehidupan kita. Dan tentu kehidupan kita akan terarah karena selalu berpedoman pada Al-Quran. Lanjut contohnya belajar hadis Nabi. Nah, ini seseorang kalau memahami hadis Nabi tentu memungkinkan seseorang itu untuk mengikuti contoh dan ajaran Nabi dalam kehidupan. Nah, ilmu ini penting untuk apa? Untuk memahami praktek ibadah, etika. Namun kalau kita sudah menawarkan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis yang sebenarnya ini menjadi kendala terhadap umat kita. Nah, ini harus terus disosialisasikan bagaimana umat ini agar terarah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasul. Karena apa? Sudah terjauh sekali, sudah amat sangat parahnya dijauhkan dari Al-Quran dan hadis ini. Umat Islam ini tinggal akhirnya apa kegiatannya bernama Islam tapi melupakan kewajiban sholat fardu maupun yang lain. Ini contoh-contoh yang harus diterapkan, dikembalikan lagi bahwa umat Islam ini harus diselamatkan. Pada kita ini paling tidak seperti ini dengan ngaji. Tapi kalau ngaji-ngaji yang lainnya itu sangat ramai, apalagi dengan dengan hiburan. Jadi kalau ngaji khusus seperti ini jadi kendala,
menarik. Bagaimana pemecahan agar menarik kajian-kajian Al-Quran dan hadis ini supaya menarik dan benar. Seperti kajian ini apa bisa bertahan apa enggak? Ini ya tergantung daripada kita selaku jamaah. Ini ilmu agama. Ilmu dunia ini teknologi termasuk memahami teknologi media massa ini harus kita umat Islam ini harus menguasai agar apa? Kita akan hidup di dunia. Kalau tidak paham dengan ilmu dunia, kita tertinggal, terjaga, terus tertindas. Nah, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan umum. Ini selalu berkomunikasi agar kita selalu tidak salah paham. Karena itu harus dilandasi dengan banyak literasi agar kita dapat terampil. Jadi akhirnya semua amal dan ilmu ini kalau kita jadikan sebuah konsep adalah merupakan aspek penting dari kehidupan yang saling melengkapi antara keduanya. Untuk apa? Untuk dilakukan dengan benar tentunya. Dan ilmu itu memerlukan aplikasi. Perlu bukti. Contoh kata Pak Sutri tadi kan sebagai contoh. Perlu contoh daripada di kehidupan. Dalam bentuk amal tentunya ya. Dan untuk memberikan manfaat secara maksimal. Jadi bentuknya itu aplikasinya ya bentuk amal. Yang memakai ilmu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah ditanggapi pada pertemuan hari ini. Ya. Jadi tadi jelaskan bahwasanya dari segi amal, ya, amal seorang itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi kadang ya memang nggak konsisten orang itu. Ya ada yang memang baik terus, ada yang memang buruk terus, ada yang kadang baik, kadang buruk. Ya, memang bervariasi. Sehingga memang amal itu dari situ perlunya ilmu, mengetahui bahwasanya ini itu loh amal yang baik itu, ini loh amal yang buruk itu, sehingga kita bisa memilih mana yang memang pas untuk kita jadikan jalan hidup kita. Kemudian tadi jelasan juga amal-amal soleh, ilmu agama, kemudian ilmu praktek itu gimana, sehingga dengan ilmu itu, dengan adanya contoh pula dari Nabi, ya, suatu hasanah itu digunakan untuk bisa membangun agama dan membangun Islam itu seperti apa. Nah ini dari situ monggo Pak Hadi tanggapi kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Abadi tadi. Ya, terima kasih Pak Abadi tanggapannya. Alhamdulillah, ternyata memang sangat luas ya, baik ilmu maupun amal kalau sudah dispesialisasi. Nah, ilmu pun dispesialisasi nanti ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ada di dunia ilmu dunia lagi dispesialisasi banyak lagi ya. Kemudian amal juga begitu. Amal ada amal baik, buruk. Ya. Amal baik pun macamnya juga banyak, sangat banyak. Ya, itu. Dan ya tidak mungkin ya kita ini menguasai semua ilmu itu. Tidak mungkin dengan kemampuan kita yang terbatas, kemudian waktu juga terbatas. Ya, nah, tentu kita ambil yang paling bisa kita lakukan apa. Mungkin begitu. Ilmu dunia mungkin tidak semua ilmu-ilmu kita kuasai. Hanya 1-2 ya, yang bisa kita jadikan sandaran hidup kita di dunia ini. Ilmu akhirat ya nggak bisa kita misalkan mempelajari sholat aja sampai kita fokus di sana. Tapi semuanya kita pelajari tapi tidak bisa sedalam-dalamnya. Kalau mau ukuran dalam itu nanti juga ukurannya seperti apa. Tuh. Tapi saya mengambil intisarinya bahwa
semua yang kita lakukan itu satu ya berhubungan dengan tadi, pertama kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita ini mampu, kita laksanakan, kita pelajari, kita laksanakan. Kalau nggak mampu, kita evaluasi kenapa tidak mampu. Terus dengan itu kita bisa mendapatkan manfaat nggak dari ilmu itu. Ya, pada saat ini kita belajar tentang Al-Quran, ya. Dengan Al-Quran ini memberi manfaat apa? Itu pada diri kita, keluarga kita. Ya. Itu. Pada titik di sini kita fokus pada diri kita dulu, kemudian nanti dari sinilah kita bisa setelah merasakan manfaat kita bisa tularkan kepada yang lain. Gitu. Nah, itu menjadi satu amal, satu perbuatan menularkan ilmu kepada yang lain itu menjadi satu amal. Entah itu tercatat amal dunia atau amal akhirat. Dunia mungkin kita nggak bisa mensimplisasi, oh ini termasuk akhirat. Sholat ini ibadah saya untuk di akhirat, sudah tidak bisa. Karena sholat itu tekanannya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan itu dunia. Gitu. Jadi kalau kita menjangkau sampai ke akhirat, satu keyakinan saja, satu iman saja. Tapi di dunia ini yang perlu kita poinkan, beri manfaat apa? Dengan sholat itu kita mendapatkan dan memberi manfaat apa? Dengan puasa itu kita mendapatkan manfaat dan memberi manfaat apa? Itu. Nanti itulah yang tercatat tidaknya, kita juga tidak bisa menjangkau ke sana, hanya keyakinan saja. Nah, makanya bersumber dari ilmu Quran ini satu ya, kita ambil dari Quran, manfaatnya apa itu, mungkin begitu, memahami langkah-langkahnya. Tapi kalau itu semua amal-amal itu kita kesulitan sendiri, ini termasuk amal jariah, jadi saya harus ini termasuk amal soleh apa enggak ini, nah, ini mungkin sementara tidak jadi beban dulu gitu. Kita laksanakan dulu yang kita pahami saat ini, ya, setahap demi setahap, ya, berharap mudah-mudahan itu menjadi satu kebaikan yang terus mengalir, ya, setelah kita nanti meninggal. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Herli. Makasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas tanggapan kembali dari Pak sudah dijelaskan oleh Pak Abadi tadi ini. Jadi itulah segala keilmuan yang dimana memang sangat luas ya, kalau jangkauannya dan spesifikasinya itu juga sangat beragam, sehingga kita semua itu tinggal milih yang dimana yang pas sesuai kondisi, kemampuan, dan memang potensinya di mana. Nah, itu perlu dikembangkan, saya kira seperti itu. Saya kira dengan memang ilmu itu lebih enak dari apa yang kita jadi bidangnya di situ. Dari pengalaman yang saya ambil, ketika saya kenapa kok ditaruh kesehatan di sini, kenapa kok saya ikut di sini, dan saya itu inginnya keluar, sebenarnya itu ingin melajari, pernah itu saya ambil itu jurusan agama dan filsafat, tapi kok tidak bisa saya masuk di situ karena memang nggak tahu kenapa kok nggak bisa masuk ini, padahal kualifikasinya di situ ya, ujiannya ya nggak jauh beda dengan apa yang saya pelajari di situ. Saya kira saya mungkin di situ bidangnya. Saya kira bidang saya itu di agama situ, di situ karena memang nilainya kok bagusnya di situ, yang lain kok kayak jeblok gitu. Saya kira di situ. Tapi kenapa kok saya itu ditaruh di kesehatan terus sampai umur segini itu masih di sini gitu. Ya, orang tua saya juga ridhonya di kesehatan situ. Tapi di situ saya berpikir bahwasanya kenapa kok saya tetap ditaruh di sini? Kenapa kok saya kok enggak bisa untuk, ya mungkin dipelajari bisa, itu saja nemukan untuk bisa belajar bagaimana dalamnya tafsir dan sebagainya. Karena ilmu kesehatan yang memang di situ, yang ada di dalamnya nilai-nilai Quran yang ada di ilmu kesehatan itu sudah berkurang pasukannya. Jadi saya berpikir, oh iya, jarang ya orang yang membahas tentang ilmu kesehatan, tentang sejarah saja yang dibuat itu, atau beberapa hal yang tentang kesehatan itu nyambung dengan nilai-nilai Al-Quran yang memang ada tapi jarang di situ.
saya sempat terpikir bahwasanya kayak Maulana Ishak yang salah satu dari wali Songo yang generasi awal itu ternyata beliaunya, saya baca biografinya Wali Songo itu ternyata beliau itu ahli kesehatan yang dimana di situ menggunakan nilai-nilai Al-Quran juga dia pahami, tapi dia bidangnya kesehatan. Jadi saya berpikir bahwasanya ilmu dengan amal yang ditentukan oleh Allah yang tanpa kita rasa itu ditaruh di bidang sini, itu ada maksud dan alasannya supaya kita bisa membangun bidang yang memang sedang terpuruk di daerahnya. Sampai seperti itu. Sehingga karena memang mungkin saya beranggapan seperti itu, insya Allah saya jadi nggak terlalu gelo-gelo amat ya masuk kesehatan. Meskipun awalnya memang kadang saya itu sebenarnya itu kenapa saya terus ini? Saya kan sukanya tafsir gitu ya. Kayak nulis aja buku aja punyanya ya tafsir. Kesehatan tuh belum punya saya tulisan kesehatan. Baru merintis gara-gara kajian kemarin itu kan dibahas bahwasanya perlu kita ada ahli di bidang ini, pamannya kayak pondok jasan Bapak Sugeng. Pondokan tapi pondokan perusahaan. Itu luar biasa. Saya pikir-pikir lagi. Siapa tahu ya nanti bisa membangun pondokan tapi basicnya kesehatan. Belum ada sekalian di Indonesia ini pondokan tapi steril dan higienis. Itu kan jarang kan. Pondokan sering orang mondok tahu-tahu nggih ngapunten kan. Kulitnya bermasalah dan sebagainya. Itu kan perlu kita jadikan antisipasi bahwasanya kita buat pondokan itu harus higienis dan bersih. Di mana orang keluar yang menunjukkan bahwasanya kesehatan di masyarakat seperti indahnya kesehatan hati, kalbu dan nilai-nilai Quran di dalam otak, pikiran dan kehidupan, tapi juga kesehatan kalbu itu sendiri, kesehatan pemikiran itu sendiri, dan kesehatan jasmani dalam kehidupan masyarakat itu. Ternyata saya kira di Quran itu perlu dimunculkan lagi bidang kesehatan. Betul. Saya kira itu yang menjadikan kenapa amal itu sangat diperlukan di bidangnya, kemudian ilmu itu juga diperlukan pada manusia yang berpotensinya di situ, memang sangat diperlukan di masyarakat. Karena di bidang yang lain mungkin kayak bidang teknologi, nggak ada yang berpikir bahwasanya nilai-nilai Quran yang akan bersangkutan dengan teknologi pada perkembangan zaman itu sampai titik mana. Mungkin ada tapi jarang kita akan menemukan. Saya bahas saja silahkan Pak. Apalagi dengan titik nilai Quran apa sih orang yang kita nafsirkan Quran dengan maknanya, kemudian tidaknya seperti itu nggak sedalam ya, mungkin nggak sedalam ulama tapi tidaknya dengan bidangnya dia jalan ya seperti itu. Ketika kita lihat di sosial media yang ada kayak bidang filsafat atau itu sudah luar biasa ya. Bahkan kayak Tuhan sendiri ya luar biasa bidangnya. Tapi kalau yang lain, umpamanya di bidang yang lain, dengan sambungannya dengan Islam bagaimana, Quran itu bagaimana, itu jarang. Ketika saya kasih sejarah saja di dalam kesehatan itu, banyak ilmu-ilmu yang ternyata di mana itu sangat berpengaruh, meskipun mereka tidak menguatkan bidangnya. Kayak pertama itu Jabir bin Hayyan, bin Sina, dan sebagainya. Beliau tetap bergulat pada bidangnya ini, kan tidak melupakan nilai-nilai Quran. Itu sangat biasanya di situ ternyata. Kalau coba kita bisa membangun bahwasanya di bidang militer, teknologi atau bisnis atau apapun, pasti tak mengurangi dan tidak melupakan nilai-nilai Quran ini, insya Allah mungkin jadi luar biasa. Apalagi nanti tumbuhnya di bangsa Indonesia ini, wah ini luar biasa sekali. Nah, ini saya kira itu yang memang jadikan sekarang itu pedoman kenapa saya akan tetap pada jalan saya itu ilmu kesehatan, tapi tak akan melupakan nilai-nilai Al-Quran dalam menjalankan bidang saya. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi ini untuk tanggapan terakhir ya, mungkin Pak Abadi atau Pak Sukri, Pak Adi tadi sudah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada perbedaan antara pengetahuan dan ilmu ya. Karena nanti kalau
pengetahuan dianggap ilmu itu nanti menyesatkan. Jadi sekarang itu banyak orang kena epilepsi komunikasi istilah sekarang itu. Epilepsi komunikasi artinya dia buka YouTube, buka apa, gak seleksi dibuka ini. Mana yang penting enggak, semua yang ada di YouTube, di HP-nya itu dimasukkan ke otaknya semua, nggak selektif, sehingga terjadi kayak orang ayanan ini, setengah semaput ini. Karena apa? Kebanyakan, makanya disebut epilepsi komunikasi itu, setengah sadar, setengah nggak sadar, karena nggak bisa milih mana yang penting dan mana yang tidak, sehingga otaknya dipenuhi informasi yang tidak penting. Makanya sekarang itu kadang-kadang ditanya orang itu bingung, merasa dirinya pinter tapi gak jadi gak iso, gak duwe ilmu, hanya pengetahuannya banyak tapi ilmunya gak punya. Ilmu itu yang dimaksud ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah teruji, sudah paham. Dari itu ya, susunan kalau kita sekolah itu kan ada istilah tingkatan itu, recognition itu sekedar tahu. Kemudian comprehension, sekedar paham. Paham misalnya, nggak sekedar tahu tapi paham. Kemudian tingkat lagi ke atasnya application, iso nerapno. Terus ditingkatkan lagi analisis, sudah bisa menganalisa. Kemudian ditingkatkan lagi sudah menjadi sintesa, dia sudah bisa menyusun itu. Nah di sini pada tingkat sintesa dan analisa itu ilmu. Kalau sekedar tahu itu bukan ilmu. Nah ini banyak orang keblinger, sekedar tahu terus dakwah, bingung kan? Belum sampai ke analisa, belum sampai ke sintesa. Jadi ilmu itu tingkat yang jangan hanya recognition-nya saja, sekedar tahu. Makanya jangan sampai kita kita terkena ya epilepsi komunikasi itu kan. Sekarang itu banyak pengetahuannya pasti sedikit ilmunya. Makanya kalau kita memang sudah fokus di tafsir Quran ya fokus kepada Quran. Kalau kita Quran bisa nanti Quran bidang apa Quran di bidang tafsir murni apa tafsir sempit, nah itu bisa dikembangkan. Tapi bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa analisa, bisa sintesa, artinya mengumpulkan. Makanya murid saya biasanya saya suruh analisa, setelah itu saya suruh buat menyajikan sebuah buku dan sebagainya supaya dia sudah bisa sintesa. Pola pikirnya sudah bisa tahu gitu ya. Ya. Nah ini penting supaya sekarang ini karena banyak orang merasa udah YouTube ya di rumah masak merasa pinter. Nah itu tempatnya dulu rumah masak dulu karena belum bisa analisa tindakannya. Makanya kadang-kadang keblinger ya. Itu satu ya. Yang kedua, kadang-kadang ada juga yang sok ilmuwan, sok ilmiah. Seakan-akan kabeh itu bisa diilmiahkan, tapi diilmiahkan metodenya metode barat kabeh enggak bisa. Kalau ilmu sains, ilmu apa itu
ilmu alam dan sebagainya memang metode barat cukup. Tapi kalau ilmu filsafat metodenya beda, ilmu hadis metodenya beda, ilmu tafsir nanti juga metodenya beda. Bahkan sama-sama ilmu tafsir ulama-ulamanya berbeda nanti pakai metodenya ya. Nah, sampai ke sana analisanya supaya pengambilannya gimana gitu ya. Apalagi nanti kalau kita masuk ke dalam ilmu tasawuf, ilmu yang lebih bersifat itu malah lebih lebih repot lagi gitu. Nanti dikatakan wah itu tidak ilmiah kan gitu nanti. Seperti debat nasab sekarang itu. Ilmu nasab katanya tidak ilmiah gitu ya. Karena tidak memenuhi kriteria yang diberikan oleh ilmu sains yang ada. Itu tidak bisa yang dipaksakan. Karena setiap ilmu punya metodenya sendiri-sendiri. Jadi memang harus ada analisanya, harus ada sintesannya sampai ke sana. Setelah aplikasi, ya, terutama paham, kemudian aplikasi menerapkannya, kemudian analisa dan sintesanya itu baru sampai kepada artinya ilmu. Maka oleh karena itu tiap orang kata Badi tidak bisa diraih semua. Fokus apa yang menjadi penting bagi hidup kita. Ya, jangan sampai ya itu nanti kita terkena epilepsi komunikasi. Ya. Sekarang sudah terkenal gitu epilepsi komunikasi istilahnya. Jadi ini penyakit itu tidak penyakit fisik ya. Penyakit otak itu. Apa yang disebut sekarang itu post-truth ya. Kalau sudah post-truth itu apa itu sesuatu yang disiarkan terus menerus dianggap Benar. Nah, itu post-truth namanya. Ya. Kadang-kadang kan begini, dai yang dianggap udah terkenal juga tuh dianggap dai itu benar karena udah terkenal. Padahal belum tentu juga misalnya. Sehingga terkenal dianggap malah tak terkenal. Padahal kadang-kadang yang nggak terkenal juga nilainya kadang-kadang lebih bagus gitu ya. Tergantung di mana karena setiap orang punya kapasitas sendiri. Dari ini iman tapi itu ucapan saya benar tapi mengandung kesalahan. Ucapan orang itu salah tapi masih mengandung kebenaran. Nah ini ungkapan dari Imam Syafi'i ya. Jadi saking rendah hatinya Imam Syafi'i menghormati pendapat orang lain dan sebagainya itu seperti itu. Nah itu makanya harus dibedakan ya antara pengetahuan dan supaya kita tidak sesat ini. Pengetahuan dianggap ilmu ya, biar makanya disebut ilmuwan. Ilmuwan itu beda menanya. Makanya apalagi nanti disebut ulama, kan ada alimun, ulama. Kalau dia itu tingkat-tingkat ilmu itu beda-beda. Itu yang bisa kita tekankan di masyarakat supaya anak-anak kita juga supaya konsisten di mana, ojo terlalu kakean ya. Nanti kita sekali lagi kena epilepsi komunikasi. Semoga keluarga kita terlindungi dari epilepsi komunikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuki atas tanggapannya kembali dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Monggo Pak Abadi terakhir. Jadi begini ya, kita kembali kan temanya beramal tanpa ilmu. Nah, punya akibat berarti. Akibat beramal tanpa ilmu itu yang pertama kesalahan dalam ibadah. Dua, kehilangan pahala. Tiga, terjerumus dalam dosa. Ya. Yang keempat itu menimbulkan kerusakan sosial. Menimbulkan kerusakan sosial. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Ya, paling tidak kita ya terus memang harus bagaimanapun keadaannya kita terus komunikasi dan terus belajar. Agar tidak
agar kita lebih meningkat keilmuan kita. Jadi pentingnya ilmu dan beramal ini agar supaya kita tidak kehilangan yang kita sebut kehilangan salah melaksanakan ibadah, termasuk kehilangan pahala. Artinya kita kembali bahwa tanpa ilmu bisa menimbulkan banyak masalah, termasuk kesalahan ibadah, kehilangan pahala, terjerumus dalam bid'ah dan kerusakan sosial. Oleh karena itu penting untuk selalu mencari ilmu agar apa? Agar amal yang dilakukan, yang kita lakukan ini benar dan sesuai dengan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, monggo. Atau memang dijadikan yang terakhir karena pematerinya soalnya. Saya kira sudah sangat cukup ya. Cuman saya mendapatkan poin lagi tambahan ini bahwa kenapa kita mencari ilmu? Untuk apa? Gitu. Seorang Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah seorang yang berilmu ya, dari perdagangan, dari kemasyarakatan. Tapi kenapa dia sampai mencari ilmu ke Gua Hiro? Ya, berarti ada yang lebih penting dari semua yang sudah dia miliki ilmu-ilmu itu. Gitu. Jadi ini yang mendorong kita ini mencari kenapa kita ini kok sedang belajar Quran. Dorongan apa? Dorongan benar atau dorongan salah? Dorongan benar atau dorongan salah? Dorongan salah itu ada, karena dorongan salah itu mungkin supaya kita nanti bisa dianggap orang yang lebih Quran saja, apa orang alim lah, atau orang yang itu dorongan yang salah menurut saya. Tapi kita ada dorongan yang benar, yaitu kita ingin hidup dengan Quran. Kenapa kok ingin hidup dengan Quran? Gitu. Jadi kan dorongan-dorongan itulah yang mengantar kita mencari ilmu. Gitu. Ini kan satu bentuk amal juga sih. Amal mencari ilmu. Amal mencari ilmu kan gitu. Gitu. Apa perlu kita seperti Nabi Muhammad seperti itu dorongannya? Ya. Kan kita mengikuti sejak Nabi ya. Gitu. Apa cukup dengan di rumah aja atau ya mungkin banyak persepsi ya, kita seperti Nabi itu bagaimana, apa memang harus naik ke Gua Hiro, apa memang Gua Hiro itu menggua atau bagaimana, kan banyak pandangan gitu. Tapi yang pokoknya di sana adalah kita kenapa mencari ilmu, khususnya Quran gitu. Kita perlu, terus kalau kita nggak mengamalkan resikonya juga berat ya kan. Jangan berilmu tapi tidak beramal, jangan memahami Quran tapi tidak mengamalkan. Gitu. Karena itulah saya, kalau kita belajar Quran kemudian tidak mengamalkan, itu menurut saya malah mendorong kita kepada ke neraka. Jadi Quran kita taruh di belakang, kita pakai. Nah, kita belajar tahu itu Quran tapi kita tidak melaksanakan, itu resikonya. Tapi kalau kita tahu Quran mengamalkan, ya kita mendapatkan kebaikan gitu. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali, bahwa kenapa kita ini belajar Quran. Nah, kalau misalkan nggak ada Quran tuh kira-kira bisa nggak kita baik? Kalau ada Quran bisa nggak kita lebih baik? Gitu. Itu aja yang sedikit tambahan Mas Jerli. Terima kasih Pak Adi atas tambahan dan terakhir ya, untuk juga menutup kajian ini. Kalau memang pasukannya belum masuk semua, jadi kurang pasukan ini, kalau tidak tahu kenapa ya. Jadi sediakan saja, semoga kita mengikuti kembali kita untuk melakukan kajian ini. Kita tutup saja nih kajian hari ini. Insya Allah akan bertemu pada minggu berikutnya dengan tema yang akan muncul seperti yang biasanya. Semoga kita dapat berkah dari Allah, berkait sama Allah,
Semoga juga apa yang kita kaji hari ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang, tentunya entah lewat secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga hal itu bermanfaat bagi banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah, semoga apa yang kita lakukan ini bernilai seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah, dan semoga dengan itu Allah memberikan ridhonya pada kita dan kita diselamatkan di dunia dan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya tutup kajian ini. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabit, matur suwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.